Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali ya dalam eh, matematika satu series ya. Di sini kita akan membahas tentang trigonometric number ya, atau nanti yang berkaitan dengan fungsi-fungsi trigonometri. Khususnya adalah fungsi identitas trigonometri. Oke, baik. Eh, Adapun dalam pembahasan kita yang pertama adalah introduction ya, kemudian kita mengenal fungsi-fungsi goniometri ya berikut dengan rupanya dan goniometri identity atau fungsi-fungsi unitas trigonometri. Ya, simpelnya bagaimana sih kita memahami sebuah istilah goniometri dalam bahasa Yunani ya, gonia situasinya sudut ya. Kemudian ada kata istilah trigonometri, berarti ada tiga sudut ya. Tiga sudut yang digunakan di sini adalah sinus, kosinus, dan tangen ya, atau tangen gitu ya. Nah, konsep sederhananya itu dimulai dari sebuah lingkaran ya, di mana satu lingkaran itu adalah sama dengan 2V atau 360 derajat ya. Nah, sini kita bagi jadi 4 zona. Kuadran 1 ya di 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 ada 90 sampai 140 derajat. Dan kuadran ketiga adalah dari 140 sampai 270 derajat. Terakhir dari 270 derajat sampai 360 derajat untuk kuadran keempat. Nah, di sini juga akan dikenalkan ya seorang ilmuwan Muslim bernama Abu Abdallah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Bartani Al-Harrani ya tahun 859 900 sampai 929 Masehi. Beliau mengenalkan konsep ini ya dalam catatan naskah matematika beliau ya, naskah matematika beliau. Perhitungan sudah mulai dikembangkan kembali lebih jauh ya. Yang dari awalnya kan diturunkan dari sebuah teorema Pitagoras. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada sinus, kosinus, tangen ya untuk sudut theta. Kemudian untuk bentuk inversnya, kosekan theta untuk inverse dari sinus theta, sekan theta atau adalah inverse dari cos theta, dan kotangen theta adalah untuk inverse dari tangen theta. Nah, ada beberapa sudut istimewa ya. Di sini kita lihat sudut istimewa yang pertama adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, serta 90 derajat. Nah, kita lihat konsep sederhana yang harus dipahami adalah di sinus theta adalah sisi di depan sudut yaitu sembuai ini ya. Ya, nah, sisi di depan sudut sembuai itu dibagi dengan sisi miring atau jari-jari dari lingkaran ini ya. Radius of the cycle gitu ya. Nah, ini adalah sinus theta ya. Kemudian kalau 0 derajat berarti dia 0, kalau 30 derajat dia setengah, 45 derajat dia setengah akar 2 atau 0,707 ya. Ini masih banyak lagi desimal di belakangnya. Kemudian kalau 60 derajat dia setengah akar 3 atau 0,866, dan kalau 90 derajat dia sama dengan 1 ya. Nah, begitu juga dengan cosinus theta. Cosinus theta itu adalah sisi di dekat sudut atau adjacent to theta gitu ya. Jadi sisi dekat sudut yaitu X ini ya dibagi dengan sisi miring atau jari-jari lingkaran ini ya. Nah, nilainya juga sama, tetapi dengan arah yang berlawanan ya. Berturut-turut cos 0 derajat itu sama dengan 1, kemudian cos 30 derajat adalah setengah 3, setengah akar 2 untuk 45 derajat, dan sin 60 derajat adalah setengah, dan sin 90 derajat adalah cos 60 derajat adalah 0 gitu ya. Nah, oke lanjut. Terus bagaimana dengan tangen theta atau tangan theta? Ya, tangan theta itu adalah sinus theta dibagi cos theta atau sisi di depan sudut dibagi sisi di dekat sudut ya. Nah, acuannya adalah sudut tetanya ya. Acuannya adalah sudut tetanya. Maka di sini kita tinggal bagi saja ya. Sin theta dibagi cos theta 0 bagi 1 0, 0,5 dibagi 0,866 itu 0,577 ya. 0,707 ya. Ini kan sebenarnya sama aja nih, setengah dibagi setengah akar 3 ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, nanti setengah dibagi setengah akar 3. Kemudian ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 untuk tangan 45 derajat ya. 1 gitu. Nah, kemudian nanti tangan 60-nya 1,732. Setengah akar 3 dibagi setengah gitu ya. Setengah akar 3 dibagi setengah. Sama dengan akar 3. Nah, begitu di sini kita dapat untuk tangan 90 derajat. Karena tangan itu adalah sin theta 90 derajat 1, cos theta 90 derajat 0, maka 1 dibagi 0 adalah IDC. IDC itu adalah indeterminate case. Jadi sekali lagi, 1 dibagi 0 bukan tidak terdefinisikan.
Karena sesuatu yang sudah hadir dan dipresentasikan di matematik gitu ya, itu adalah sesuatu yang sudah didefinisikan. Tidak ada yang tidak didefinisikan, baik number, angka, penjumlahan, operasional, ya, algoritma, ya, aritmetika dan segala macam, ya, itu atau geometrik semuanya sudah didefinisikan. Nah, namun atau juga 1/0, ya, itu adalah sesuatu bilangan yang tak berhingga. Itu juga keliru pemahaman seperti itu, ya. Artinya 1/0 sesuatu yang tidak terbatas atau infinity gitu ya, tidak. Tetapi kita akan mengambil pendekatan bahwa 1/0 lebih tepat atau lebih appropriate ya. Kita mengatakan bahwa ini adalah bentuk yang tidak dapat belum dapat ditentukan ya. Saya menyebutnya sebagai indeterminate case. Nah, sama hal yang lain kosekan, jadi kita tinggal inverse saja ya. Di sini kita temukan beberapa hasil ya trigonometri yang mengandung unsur indeterminate case ya, IDC. Baik. Nah, dari sini kita juga bisa buat ya sudut kurva trigonometrinya ya. Mulai sinus ya, kurva sinus atau Y sama dengan sinus theta, itu yang merah ini. Ya, bentuknya gelombang sinusoidal ya, seperti gelombang air laut, kita simulasi dan segala macam. Kemudian kalau bentuk cos theta, Y sama dengan cos theta itu yang warna kuning ini. Ya, dia dimulai dari 0 dan 1 gitu ya. Untuk cos 0 sama dengan 1, dimulai dari 1. Kemudian nanti memotong titik V per 2 atau 90 derajat ya. Di 90 derajat dia jadi 0. Dan terus nanti kembali lagi di 180 derajat dia jadi -1 ya. Di sini ada -1 dan seterusnya. Sementara untuk tangen theta gitu ya. Untuk tangen theta kita lihat ya. Di sini ada apa semacam asintotis gitu ya. Bukan tak berhingga tetapi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditentukan ya, khususnya di bagian pi per 2 ya, pi per 2. Ya, baik. Di sini saya memperkenalkan konsep kembali ke teorema Pitagoras ya, yang dikenal Pitagoras dari Samos ya, Yunani. Nah, di sini kita lihat konsep pemahaman tadi bahwa kalau sudutnya adalah alfa, maka panjang sisi yang di depan sudut alfa adalah A dan panjang sisi yang di dekat sudut alfa adalah B. Atau dengan kata lain, panjang sisi di depan sudut beta adalah B dan panjang sisi di dekat sudut beta adalah A ya. Sama ya, terjadi untuk referensinya adalah posisi sudutnya gitu ya. Apa beta dan ini penamarannya apa identitas atau simbol ini silahkan nyamannya teman-teman untuk membuatnya gitu ya. Ya apa beta kayak atau apa silahkan. Nah, kemudian ini adalah sisi miringnya ya atau hipotenusanya. Nah, di sini kita lihat ya kalau untuk sin beta ya, untuk satu kasus saya kasih contoh sinus beta ya, pada sinus beta ini kita dapatkan sisi di depan sudut beta adalah B dibagi dengan sisinya terus beta B per C ya, B per C. Kemudian di sini saya lihatkan ya, untuk beta itu adalah A per C, untuk tangan beta adalah B per beta ya. Masakannya dibalik masakan beta berarti si berbeda ya kan dibalik aja ya, sekarang beta berarti coba agak sisi ini dibagi sisi di dekat sudutnya, kalau sudutnya yang kita tuju adalah beta ya, begitu juga penajamnya ya. Jadi yang semula tadi tajam beta adalah beta A, maka kontrakan beta adalah A per B ya. Nah, ini gambarannya ini kita buat di Excel ya Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan bisa coba di rumah ya, coba di laptop sendiri. Bagaimana kita menggambarkan semua fungsi ya, baik dari mulai sin theta, cos theta, tangen theta, kosekan theta, secant theta, dan kotangen theta di dalam satu grafik ya. Di sini kita menggunakan V per 2, V ya, untuk dalam satuan radian ya. Kalau kita menggunakan V, berarti itu sudah dihitung dalam radian. Tapi kalau kita menggunakan 30 atau theta gitu ya, berarti kita menggunakan dalam satuan derajat ya, sudut atau digeri. Ya, seperti ini. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi yang indeterministik ya gitu ya. Salah satunya ini ada pada kosekan ya, kosekan theta yang biru putus-putus ini adalah inverse dari fungsi sinus. Kemudian nah ini juga ada secant tetanya ya, secant theta yang merah putus-putus. Oke. Nah, begitu juga tangennya ya, merupakan inverse daripada kotangan yang merupakan inverse dari tangennya. Ya, silakan dicoba nanti di apa di latihan. Baik, kita kembali tentang teorema Pitagoras ya dari Samos ini.
Uh, jadi ini lah pada tahun yang mungkin sekitar berapa ya? 500-an setelah 900 500-an lah ya, 500 lebih sebelum Masehi gitu. Jadi ada suatu apa suatu teorema gitu ya, atas suatu ya rumus ya, kalau kita kenalnya rumus ya, padahal bukan rumus gitu ya, teorema. Itu menjelaskan bahwa ada hubungan ya antara sisi di depan sudut dan sisi di dekat sudut dengan sisi miring ya, selain dari trigonometri. Maka kita akan punya yang namanya bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ya, atau dengan kata lain kita bisa dapat menentukan berapa panjang sisi C atau panjang sisi miring atau panjang sisi hipotenusa dengan cara mengakarkan ya kuadrat jumlah kedua sisi yang lainnya, itu sisi A dan sisi B. Nah, dari sini ya, kita garis dari sama 582 ya, dari ini 507 sampai 507 sebelum Masehi. Terdapat beberapa angka-angka yang sangat istimewa ya, menurut beliau gitu ya. Saya nggak tahu kalau menurut Anda. Yang pertama adalah angka 3, 4, dan 5 ya. Karena angka 3 dan 4 dan 5 ini benar-benar nanti akan membentuk bahwa kalau sisi horizontalnya 3 ya, maka sisi vertikal 4, maka sisi miringnya jadi 5 gitu ya. Kemudian 6, 8, dan 10 dan 5, 12, dan 13. Sebenarnya masih ada beberapa angka-angka yang beliau identifikasi sebagai special number for Pythagoras theorem. Nah, saya langsung ke sini dulu ya, pelan-pelan. Teman-teman lihat gitu. Di sini adalah fungsi trigonometri identitas. Jadi identitas. Nah, dari mana nih fungsi identitas trigonometri? Ini diambil dari tadi persamaan segitiga siku-siku Pythagoras tadi ya. Ya, di sini mulai kita diperkenalkan ya. Saya pelan-pelan ke sini bentuk sudut ya, sin 2 alfa, dua sudut gitu ya. Jadi kalau sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kalau cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa. Atau sama dengan 2 cos kuadrat alfa minus 1 atau 1 min 2 sin x kuadrat alfa. Ini nggak usah dihafal ya. Karena ini nanti bisa akan ketemu bentuknya sendiri ya. Ada ceritanya gitu, ada historisnya, ada story. Ya, ada story di balik formula ini gitu ya. Cos 4x bahkan itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat 2x gitu ya. Dan beberapa bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, ini fungsi identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama 1, tangan kuadrat alfa tambah 1 secant kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa, atau tangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Nanti kita akan bisa ketemukan. Atau penjumlahan sudut sinus A tambah B itu sama dengan sinus A cos B ya. Ya, ditambah cos A sinus B, atau tangan A minus B itu sama dengan tangan A minus tangan B dibagi 1 plus tangan A tangan B. Nah, begitu juga rumus perkalian sinus dan cosinus, misalnya 2 sin A dengan 2 sudut yang berbeda, kayak tadi itu ya. 2 sin alfa cos beta itu hasilnya adalah sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa minus beta. Ini juga berlaku untuk apa X dan Y gitu ya, kalau kita misalnya pakai radian. Radian. Nah, ini akan kita coba masing-masing ya, pelan-pelan untuk mengikutinya. Baik, kita mulai untuk yang identity yang pertama. Ya, di sini teman-teman bisa ngelihat gitu. Bahwa kita ketahui dan sebuah segitiga siku-siku yang kita ambil tadi ya, segitiga siku-sikunya Pythagoras gitu. Berarti di depan sudut alfa ada sisi A, di depan sudut beta ada sisi B. Artinya sisi A terhadap alfa merupakan sisi di depan sudut dan sisi B terhadap alfa sisi di dekat sudut ya. Kemudian ada C sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Yang pertama ya, kalau saya bagi semuanya dengan C gitu ya, saya bagi semuanya dengan C kuadrat ya, maka ya A kuadrat ya dibagi C atau A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat ya sama dengan C per C kuadrat. Maka A per C kan adalah sinus, B per C adalah cos. Saya bisa tuliskan ini sama dengan sinus kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, jadi ini asal usul ketemu tadi kenapa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk yang kedua. Ya, saya bagi semuanya dengan B atau sisi di dekat sudut gitu ya. Jadi A-nya saya bagi dengan B, kemudian saya kuadratkan. B-nya saya bagi juga dengan B sendiri, kemudian dikuadratkan. Dan di sini C bagi B dikuadratkan. A per B adalah tangan kuadrat X gitu ya. Ya, di sini saya pakai X, ya harusnya juga bisa pakai alfa juga nggak ada masalah. Gitu. Atau pakai theta. Tapi ya tergantung simbol ini baiknya ya. Jadi kalau dengan simbol alfa, berarti saya tulis di sini ada tangan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa 1. Kok bisa? Ya, karena B per C kan cos alpha gitu ya. Nah, berarti kalau C per B adalah secant alpha. Berarti karena ada kuadratnya menjadi secant kuadrat X atau secant kuadrat alpha ya dalam kondisi ini.
Nah, kemudian yang konteks ketiga, itu adalah kita bagi dengan A, ya. Nah, ketika kita bagi dengan A, ya, yang kita bagi dengan A, semuanya kita bagi dengan A, baik sisi ininya, ya, sisi tegak ini atau sisi di depan sudut, ya, itu jadi satu, kan. B per A, ingat B per A tadi adalah kalau A per B adalah tangen, sementara kalau B per A adalah kotangan, ya. Jadi kotangan kan ada kuadratnya, jadi kotangan kuadrat X sama dengan C per A adalah kosekan kuadrat X, ya. Karena A per C adalah sisi di depan A dibagi C sinus, kan, sinus theta atau sinus alfa. Maka ini adalah C per A-nya adalah kosakan kuadrat alfa. Nah, bentuk ini bisa kita ubah, ya. Bisa kita tarik yang ini jadi ke depan, kotangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X, kayak di rumus sebelumnya tadi. Atau kita kumpulkan ini, kosekan kuadrat X, ya. Kita pindahkan, gitu. Kita pindahkan, ya, ke ini, ya, berubah tanda. Ditambah kotangan kuadrat, ini juga jadi minus 1. Kemudian kita ubah dalam tampilan positif, jadi kosekan kuadrat X yang dari semula jadi minus jadi positif, kemudian kotangan kuadrat X yang semula jadi positif jadi negatif, dan minus 1 jadi berubah jadi tanda 1. Ini hanya untuk apa, penyajian saja, ya, persoalan penyajian saja. Oke. Nah, ini contoh, ya, contoh pertama dari sebuah fungsi trigonometri, fungsi identitas, ya. Ini kita diminta tentukan, ya, C, ya. Jadi berapa sih panjang C ini apabila diketahui tangan X itu sama dengan 3/4, kan? Nah, sebenarnya kalau kita ingat rumus Pitagoras tadi kita udah tahu, kan, ada beberapa bilangan istimewa, ya. Ini pasti 5 gitu jawabannya, tapi kita lihat pembuktian melalui uh, uh, fungsi identitas trigonometri, ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi kedua, yaitu tangan kuadrat X, ya, tambah 1 sama dengan sekant kuadrat X. Nah, tangan kuadrat X adalah 3/4, ya, dan 1 itu adalah sama dengan 4/4. Kita kuadratkan masing-masing, ketemu sekant kuadrat X. Nah, hasil dari sekant kuadrat X tidak lain tidak bukan adalah berapa? 9/16. Karena 3 kuadrat kan 9, 4 kuadrat 16. Nah, dari 9 tambah 16 adalah sama dengan 25, ya toh? Benar, ya? Nah, sorry, ya, 9/16. Jadi ini nanti secant kuadrat X adalah, maaf ini keliru, ya. Ini harusnya 25/16. Karena kan 9, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi 9 tambah 16 sama dengan 25/16. Ini typo nih, ini diganti, ya, jadi 25. Nah, sehingga secant X-nya kalau kita akarkan, C/4 sama dengan 5/4. Dengan katanya C adalah 5, ya. Jadi baik dengan Pitagoras maupun fungsi trigonometri dia ketemu, ya, sama-sama memverifikasi. Oke, kemudian untuk case yang kedua kita diminta suruh membuktikan, ya, apakah 1 per kosekan X, ya, dikurang kotangan X, ya, kemudian dikurang dengan sepersin X itu sama dengan sepersinus X minus seperkosekan X tambah kotangan X. Wah, ini kalau udah lihat gini, aduh kok susah banget gitu, ya. Nah, ini menjadi bagaimana gitu, ya. Baik, kita coba pelan-pelan gitu, ya. Yang pertama di sini tahapannya adalah 1 per kosekan X minus kotangan X gitu, ya, yang ini. Kemudian ditambah 1 per kosekan X plus kotangan X. Jadi ini kita pindahkan, ya. Kita pindahkan yang sisi yang ada mengandung kosekan X dan kotangan X. Kemudian yang mengandung sinusnya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, ya. Jadi bentuknya jadi seperti ini nih, ya. Nah, ini jadi seper kosekan X minus kotangan X ditambah 1 per kosekan X plus kotangan X sama dengan seper 2 sinus X gitu, ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan menyamakan penyebutnya. Kalau menyamakan penyebutnya ini kan tinggal kita kalikan. Kalau bentuk seperti ini, apa ya namanya nih? Ya sama X plus Y, ya, dikali X minus Y. Itu kan hasilnya pasti X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, sama nih. Nah, jadi ini di sini setelah kita kalikan bentuk ini, ya, karena yang satu tandanya minus gitu, ya, yang satu tandanya plus, maka ini jadi kosekan kuadrat X minus kotangan kuadrat X, ya. Yang di atas tinggal menyesuaikan, ya, sebagaimana kita menyamakan penyebut dan pembilangnya disesuaikan. Nah, selanjutnya setelah disama, kita melakukan operasi aja. Mana yang bisa kita hilangkan, yang mana yang dipertahankan, kita pertahankan, ya. Nah, di sini kita punya, ya, kotangan X positif, di sini minus kotangan X, ya, negatif gitu, ya. Jadi kita hilangkan, bisa kita coret.
Sehingga tersisa kosekant X ditambah kosekant X yang tidak lain tidak bukan adalah 2 kosekant X per 1. Oke. Ya kan? 2 kosekant X per 1. Atau sama dengan 1/2 sin X. Oke. Nah, kosekant X ini kan tidak lain tidak bukan adalah sama dengan 1/sin X. Jadi kalau kita balik, ya sama aja. Satu, yang di sini hasil 1/2 sin X, yang tadi di sebelah 1/2 sin X. Jadi udah terbukti. Ya. Nah, oke, baik. Kasus yang ketiga. Oh, langsung loncat kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ya simpel lagi nih, lebih sederhana ya. Prove it. Jadi buktikanlah bahwa 1 minus cos 2X itu sama dengan dibagi sinus 2X sama dengan tangen X. Wah, ya kan? Kita lihat cos 2X ini di rumus identitas tadi itu adalah cos kuadrat X sinus kuadrat X ya. Ini kita lihat di mana nih Pak gitu ya. Saya mundur sedikit, kita lihat di sini. Oh, cos 2X gitu ya, atau cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat X minus sinus kuadrat X gitu. Ya kan? Kita masukkan ke sini. Kita masukkan kembali ke sini. Maaf. Nah, ini cos kuadrat X minus sinus kuadrat X ya. Nah, cos kuadrat X ini sendiri ya, itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kok tahu dari mana? Tahu dari fungsi trigonometri, identitas trigonometri yang pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya apa? Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Udah, tinggal kita substitusikan aja. Oh, berarti cos 2X tadi sama dengan cos kuadrat X 1 sin kuadrat X. Yang ini kita ganti dengan 1 min sin 2X. Paham ya? Nah, jadi ini kan jadi 1 min sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X, artinya dia menjadi 1 minus 2 sin kuadrat X. Sinnya ada 2 kan? Nah, 2 minus sin kuadrat X. Nah, kita udah punya ini. Terus gimana? Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ya, 1 min cos 2X, jadi 1 dikurang 1, ya. Yang minnya ketemu min jadi plus. Plus 2 sin kuadrat X. Oke? Dibagi sinus 2X tetap ya, dibagi sinus 2X. Ini hilang, tinggal 2 sin kuadrat X dibagi sin 2X sama dengan berapa? Sama dengan tangen X. Nah, filosofi sederhana ya. Ya, historisnya kenapa dua-dua muncul ini? Ya, ini disubstitusi dari sini. Karena cos 2X sama dengan ini. Kok bisa cos 2X 1 min 2 sin kuadrat dari mana? Karena cerita 2 ini. Oh, cos 2X itu adalah sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, dari fungsi trigonometri tadi. Kemudian cos kuadrat X adalah 1 min kuadrat X. Jadi hanya apa ya? Mengubah ke bentuk satu ke bentuk yang lain ya. Sehingga kita dapat bentuk yang kita harapkan lah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sin 2X sendiri itu sama dengan, nah, kita balik lagi nih. Kita balik lagi. Sin 2X seperti apa sih Pak? Nih, 2 sin X cos X atau 2 sin alpha cos alpha. Nah, dalam kasus ini kita lihat 2 sin X cos X. Sama nggak di atasnya? Sama. 2 sin, ini kan 2 sin kuadrat X gitu ya. Nah, 2 sin kuadrat X kan saya bisa tulis nih 2 sin X kali sin X. Maka ini bisa saya coret. Tinggal sin X per cos X. Sin X per cos X bukankah itu adalah bentuk sama dengan tangan X? Nah, jadi udah terbukti pada konteks ini. Ya, ini ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa baca ya. Sementara buku kita masih dalam proses pencetakan SPN ya. Mudah-mudahan akan tepat waktu dan bisa sampai ke tangan teman-teman. Tapi ini bacaan-bacaan yang menarik ya, mulai dari Mathematical for Engineers dari Anthony Croft and Robert Davidson, Modern Engineering Mathematics ya, edisi kelima dari Glenn James, atau Calculus with Applications, Peter Delax, Maria C. Ternal ya, terbitan Springer semua nih ya. Ini saya dapat dari mana nih? Dari link ya. Baik, mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.